Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Akmalia Putri dengan NIM 3321069. Di sini saya akan membacakan sebuah materi yang berjudul Hukum Penawaran. Konsep penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual kepada suatu pasar dalam periode tertentu dan tingkatan harga tertentu. Menurut Hanafi, dalam ilmu ekonomi, istilah penawaran atau supply ini adalah jumlah barang tertentu yang hendak dijual kepada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Raharja, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Dan lain halnya menurut Ahmad. Ahmad berpendapat penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar selama satu periode tertentu. Tetapi jika penahanan barang tertentu untuk menimbun harga barang ketika harga rendah dan menjual jika harga naik. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan ihtikar terlarang di dalam Islam. Hukum penawaran mengatakan semakin tingginya harga suatu barang, maka akan semakin banyak pula jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual, dan begitu pula sebaliknya. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkatan harga. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia atau ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Hukum penawaran barang atau jasa juga didefinisikan sebagai berikut. Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah penawaran atau quality supplier dengan harga barang adalah hubungan searah. Jika harga barang tinggi, seorang yang melihat potensi mendapatkan keuntungan akan menjual barang yang diproduksi atau dimilikinya sehingga jumlah penawaran barang tersebut semakin menjadi tinggi. Sebaliknya, apabila harga turun, jumlah penawaran pun akan turun. Semakin sedikit orang yang dapat memperoleh keuntungan dari harga yang rendah, sedangkan mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan menunda penjualan semakin berkurangnya jumlah penawaran di pasar. Menganalisis penawaran. Perlu pula dibedakan antara penawaran atau supply dengan jumlah penawaran atau quantity supplied. Secara ringkas, perubahan pada harga barang atau jasa mengakibatkan perubahan pada jumlah penawaran barang atau jasa tersebut. Yang C, perubahan pada variabel lain akan mengakibatkan perubahan jasa atau barang tersebut. Arah pergeseran ke atas atau ke bawah bergantung pada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah penawaran pada harga yang tetap. Yang terakhir, materi C, implikasi pajak dan zakat. Dalam penawaran dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi subjek pajak dan zakat. Yang kedua, perhitungan pajak. Yang ketiga, perhitungan zakat. Yang keempat, penyampaian informasi. Yang kelima, pelaksanaan pembayaran. Dan yang terakhir, pelaporan. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.